Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama Lina Kurniatun, NPM 2041040068, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, untuk mata kuliah BK Industri dan Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Purnama MSI. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang pengembangan organisasi. Sebenarnya, apa sih pengembangan organisasi itu? Jadi, pengembangan organisasi berasal dari dua kata, yaitu pengembangan dan organisasi. Pengembangan sendiri oleh Supriyanto dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan pegawai dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengertian pengetahuan umum, termasuk peningkatan penguasaan teori, pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan dalam organisasi. Selanjutnya itu ada pengertian organisasi. Hasibuan mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah sistem yang bersifat formal, terstruktur, terkoordinasi dari kelompok individu yang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengembangan organisasi adalah bidang manajemen sumber daya manusia yang dapat difokuskan untuk membantu organisasi meningkatkan kinerja karyawan dengan meningkatkan sumber daya manusia yang kuat dan terampil. Selanjutnya, untuk melakukan pengembangan organisasi, tentunya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Pada dasarnya dibagi menjadi 5 fase, teman-teman. Yang pertama, yaitu membangun tim. Pada tahap ini, semua anggota dapat berpartisipasi membentuk tim kerja untuk saling mengenal dan merumuskan tujuan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, ada brainstorming. Pada tahap ini, banyak anggota akan dilibatkan untuk berbagai masukan mengenai penetapan standar, etos kerja, pendelegasian wewenang, serta lain-lain. Yang ketiga, ada orientasi ataupun penyelarasan. Pada tahap ini, semua anggota tim merangkul dan mendengarkan semua orang yang terlibat dalam tim, kemudian akan mencapai satu kesamaan persepsi. Yang keempat, yaitu implementasi atau pelaksanaan. Pada tahap ini, seluruh anggota tim sepakat untuk melaksanakan program kerja dengan penuh semangat yang telah disepakati bersama. Yang terakhir itu ada evaluasi dan pemantauan. Selama fase ini, penilaian dilakukan untuk menilai kinerja organisasi dan juga untuk melakukan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Nah, setelah kita tahu apa itu pengembangan organisasi, selanjutnya untuk apa sih pengembangan organisasi ini sebenarnya? Jadi, pengembangan organisasi ini memiliki beberapa tujuan. Menurut Toha dibagi menjadi 7 hal, yaitu memberikan dukungan dan kepercayaan di antara anggota, karena semua anggota dalam organisasi itu harus saling terbuka dan saling mendukung, serta saling percaya. Yang kedua, menciptakan kesadaran bersama tentang isu-isu dalam organisasi, sehingga apabila ada masalah dalam satu organisasi tersebut akan dapat teratasi secara cepat. Yang ketiga, memberikan surat kuasa kepada anggota. Surat kuasa ini diberikan kepada setiap anggota sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, serta tanggung jawab yang mereka miliki. Yang keempat adalah menawarkan keterbukaan saat berkomunikasi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa saling curiga, serta menghilangkan rahasia antar anggota. Yang kelima, menanamkan semangat dan kepuasan kerja. Adanya semangat dan kepuasan kerja ini dilakukan untuk mendorong semangat dan gairah dalam bekerja pada karyawan. Yang keenam, untuk pemecahan masalah yang sinergis. Organisasi biasanya akan mengalami masalah-masalah yang sangat tinggi. Dengan jenis ini, masalah dapat teratasi dan dapat dikendalikan. Yang ketujuh yaitu bertanggung jawab. Tanggung jawab ini jatuh kepada masing-masing anggota karyawan ataupun kelompok, baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, dalam melakukan pengembangan organisasi, tentunya ada hambatan-hambatan yang akan dihadapi. Mengutip dari Diktio.id, menurut Herbert Kaufman, dalam bukunya The Limit of Organization Change tahun 1985, faktor-faktor yang menghambat pengembangan organisasi terbagi dalam 3 kategori besar. Yang pertama, yaitu hasrat untuk mempertahankan kestabilan hidup bersama. Yang kedua, ada pertimbangan atas lawan-lawan yang mungkin dihadapi untuk mengadakan perubahan. Serta yang terakhir adalah ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan.
Namun, ketiga hambatan ini sebisa mungkin harus diatasi ketika sebuah organisasi akan melakukan pengembangan organisasi untuk mencapai satu keberhasilan serta tujuan dari sebuah organisasi. Selanjutnya ada metode diagnosis dan intervensi dalam pengembangan organisasi. Sebenarnya diagnosis pengembangan organisasi itu apa sih? Nah, diagnosis organisasi adalah proses kolaboratif antara anggota organisasi dan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan untuk menarik kesimpulan untuk tindakan yang direncanakan dan intervensi pemecahan masalah untuk kegiatan layanan pemerintah. Dalam melakukan diagnosis ini, terbagi menjadi dua kegiatan teknis. Yang pertama yaitu penilaian kinerja organisasi, dan yang kedua ada menyusun prosedur intervensi untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada intervensi pengembangan organisasi. Nah, intervensi pengembangan organisasi ini dapat kita kategorikan menjadi 4. Yang pertama, intervensi proses. Yang kedua, intervensi struktural teknologi. Yang ketiga, intervensi manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat, ada intervensi strategis. Sebenarnya apa sih intervensi-intervensi tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada intervensi proses. Pendekatan ini berlangsung melalui perubahan proses kerja yang berhubungan langsung dengan dimensi manusia. Contohnya, seperti pertemuan rutin, sistem pendampingan konsultan, pembinaan-pembinaan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada intervensi struktural teknologi. Pendekatan ini disebabkan oleh kombinasi perubahan teknis dan organisasi seperti restrukturisasi organisasi, hubungan industrial, dan pembentukan deskripsi pekerjaan, serta lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada intervensi manajemen sumber daya manusia, reformasi sistem manajemen kinerja, dan pendekatan berbasis pengembangan karir ini masuk ke dalam intervensi manajemen sumber daya manusia. Yang terakhir itu ada intervensi strategis, di mana suatu pendekatan yang dilakukan melalui perubahan strategi bisnis dalam menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan bisnis dapat dilakukan melalui akuisisi, merger, kolaborasi atau kemitraan, dan perubahan organisasi. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang pengembangan organisasi. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.